Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Irsangus Ridela. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual dan pendekatan teori intertekstual ini pada sebuah novel yang berjudul Air Mata Surga. Nah, teman-teman semuanya, marilah kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori intertekstual. Nah, teman-teman semuanya, pada tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan teori intertekstual? Nah, teori intertekstual merupakan kajian teks yang melibatkan teks lain dengan mencari dan menelaah hubungan tersebut. Suatu teks dalam kacamata intertekstual lahir dari teks-teks lain dan harus dipandang sesuai tempatnya dalam keluasan tekstual. Nah, dalam teori intertekstual ini terdapat dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas sekilas tentang novel Air Mata Surga. Novel karangan Rokajat Asura ini merupakan inspired by true story atau kisah nyata gadis kecil yang bernama Bara'ah, yang memiliki motivasi instrik serta tekad sekuat baja sehingga ia mampu menghadapi segala aral melintang dalam mewujudkan keinginannya menjadi penghafal Al-Quran. Didukung lantunan suara yang merdu selalu membuat orang terkesima mendengarnya. Selain itu, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Adapun yang membuat novel ini berkesan karena disajikan kalimat yang sangat renyah. Tidak hanya itu, novel ini berhasil memainkan perasaan pembacanya. Jadi, dapat dibaca bagi siapa saja tanpa terkecuali. Dengan menghafal Al-Quran akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita akan membahas tema novel Air Mata Surga. Yang pertama ada tema mayor, yaitu meliputi masalah penyakit kanker, osteosarcoma, dan perjuangan penghafal ayat suci Al-Quran. Yang kedua ada tema minor, yaitu meliputi permasalahan dalam menghafal Al-Quran. Tema dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura merupakan tema yang bernilai tinggi. Tema bernilai tinggi adalah tema yang bermanfaat bagi pembaca. Dalam novel tersebut, secara tidak langsung, pembaca dapat mengambil manfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam menghadapi cobaan kehidupan untuk selalu bertawakal. Nah, tokoh dan penokohan pada novel Air Mata Surga ini ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama ada Bara'ah yang mempunyai sifat baik hati, patuh pada orang tua, dan cerdas. Yang kedua ada Diniyah yang mempunyai sifat jujur dan baik hati. Nah, tokoh pendukungnya ada Bapak Bara'ah yang memiliki sifat tanggung jawab. Yang kedua ada Mama Bara'ah yang patuh pada suaminya. Dan yang ketiga ada Papa Diniyah yang bertanggung jawab dan peduli kepada sesama. Yang keempat ada Mama Diniyah yang baik hati, peduli kepada sesama. Yang kelima ada Ami Hasan, peduli, tanggung jawab, dan ada Bibi Bara'ah yang penuh tanggung jawab. Ada Si Fanidah yang patuh kepada orang tua, dan ada Salemah yang cerdas. Serta ada Hasinah yang mudah berteman dan baik hati. Tokoh utama dalam novel Air Mata Surga yang baik dan mempunyai cita-cita yang mulia. Ia ingin membagikan hafalan Al-Quran. Tokoh utama dalam novel tersebut dapat dijadikan contoh bagi kehidupan manusia, bahwa sebaik-baiknya pelindung adalah Al-Quran. Alur cerita pada novel Air Mata Surga, yang pertama tahapan penituasian atau situasi keluarga Bara'ah memulai kehidupan baru di Makkah. Yang kedua kemunculan konflik, yaitu Bara'ah terjatuh di halaman sekolah dan Bara'ah diagnosis menderita penyakit osteosarcoma pada tungkai kakinya. Yang ketiga peningkatan konflik,
yaitu Bara'ah harus kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Yang keempat ada klimaks, yaitu kondisi Bara'ah kritis dan masuk ruang ICU karena penyakit kanker yang belum dapat diatasi penyebarannya. Yang kelima ada penyelesaian, yaitu semangat Bara'ah dalam menghadapi penyakit kanker membuat seorang dermawan terketuk hatinya untuk membantu pengobatan Bara'ah ke rumah sakit di London. Latar pada novel Air Mata Surga ini ada latar tempat, yaitu seperti taman, rumah sakit, Makkah, Kairo, rumah dinia atau apartemen, sekolah, dan rumah sakit. Nah, latar waktunya seperti pagi, siang, sore, dan malam. Latar sosialnya seperti pelajar, dokter, guru, atau ustazah. Latar dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura, pengarang menggambarkan dalam latar waktu pagi hari ketika Bara'ah bersiap-siap ingin berangkat sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Andalus. Latar tersebut menunjukkan waktu pagi hari karena pada sekolah dasar kegiatan belajar mengajar dilakukan pada waktu pagi hari. Sudut pandang dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku, tokoh Bara'ah sebagai tokoh utama. Nah, teman-teman semuanya, ada nih nilai religius dalam novel Air Mata Surga. Yang pertama, nilai akidah, yaitu sabar. Sifat sabar merupakan sifat yang disukai Allah dan tokoh utama atau Bara'ah mempunyai kesabaran yang tinggi. Hafalan Al-Quran. Kecintaan tokoh utama dalam membaca dan menghafal Al-Quran yang tinggi karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya pelindung. Bersyukur. Keluarga Bara'ah yang selalu mengucap syukur karena telah tiba di Mekah. Yang kedua, nilai syariah, yaitu berdoa. Berdoa adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, seperti yang dilakukan Bara'ah untuk mendoakan kedua orang tuanya. Dan salat, kewajiban sebagai orang muslim salah satunya adalah menjalankan salat seperti yang dilakukan keluarga Bara'ah, melakukan salat berjamaah. Nilai akhlak, yaitu berhubungan baik pada tetangga. Sebagai seorang yang beragama harus mempunyai sifat baik terhadap lingkungan, seperti yang dilakukan keluarga Bara'ah dan Dinia yang tinggal satu apartemen. Akhlak mulia, penanaman akhlak atau perilaku sejak dini, seperti yang dilakukan tokoh utama, ia ingin membagikan hafalan Al-Quran kepada anak usianya. Oke teman semuanya, mungkin sampai di situ saja pembahasan saya pada video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya tetap stay tune di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.